Action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Anda semua pada hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Jadi kalau Ibu menanyakan apa kabarnya, jawabnya gini. Perhatikan Ibu ya. Begini jawabnya. Ibu menanyakan misalnya bagaimana kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Ibu ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Siapa? Yusuf. Nah, silakan Suf, dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, apa semuanya hadir? Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, Alia hadir, Sandi hadir, Dina hadir, Alfik, Yusuf, Salsa, Wenti, Zaki hadir. Jadi jumlah kita 8 orang, berarti hadir semua ya. Ya, Bu. Baiklah, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya, apa dari Ananda sudah pernah melakukan layanan bimbingan kelompok? Belum pernah ya. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu layanan bimbingan kelompok. Jadi, layanan bimbingan kelompok yaitu kegiatan layanan yang diberikan oleh pemimpin kelompok. Jadi, pemimpin kelompoknya di sini yaitu guru BK, yaitu Ibu kepada anggota kelompok. Yang menjadi anggota kelompok yaitu Ananda semua atau siswa-siswi Ibu ke-8 orang ini yang menjadi anggota kelompoknya untuk membahas suatu masalah atau topik baik itu sosial, masalah sosial, pribadi dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini topiknya bisa bebas dan bisa tugas. Jadi kalau yang topiknya tugas itu sudah ditentukan topiknya oleh pimpinan kelompoknya, yaitu Ibu. Kalau topiknya bebas itu kita yang menentukan, kita semua yang menentukan, kita sama-sama menentukan topiknya. Kita bahas yang bebas itu yang sedang viral-viralnya atau yang sedang hangat-hangatnya permasalahan yang mau dibahas, seperti itu. Jadi pada hari ini topik kita itu bersifat tugas. Adapun topiknya itu tentang disiplin belajar. Seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan nanti semuanya aktif untuk mengemukakan ide, pendapat atau gagasannya. Jadi apapun yang Anda ketahui tentang disiplin belajar, Ibu harap semuanya mengemukakan ide atau pendapatnya ya. Jangan takut salah, karena kita masih belajar. Kalau salah kita masih bisa perbaiki. Seperti itu ya. Baik, kemudian topik kita tentang disiplin belajar ini yaitu adapun tujuannya, Ananda boleh memperhatikan infokus yang sudah Ibu tayangkan ke belakang. Ini tujuan dari topik kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran umumnya yaitu siswa mampu memahami pentingnya disiplin belajar sehingga menjadi suatu kebiasaan yang positif dalam meraih prestasi. Adapun tujuan khususnya di sini yaitu yang pertama itu siswa dapat menguraikan pengertian dan tujuan disiplin dari belajar. Dapat menguraikan pengertian dan tujuan disiplin belajar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan contoh sikap disiplin dan sikap tidak disiplin dalam belajar. Kemudian yang ketiga,
siswa mampu merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dalam belajar. Dan yang kelima, siswa mampu menunjukkan cara dalam mengatasi ketidakdisiplinan dalam belajar. Jadi itu tujuan topik kita hari ini, topik disiplin belajar. Itu tujuannya yang sudah Ibu jelaskan. Apa Ananda semua sudah mengerti? Ya, Sudah? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah mengerti? Sudah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Jadi nama ice breaking ini yaitu bermain tepuk. Jadi caranya seperti ini. Misalnya Ibu bilang, tepuk 1 kali, kita tepuk 1 kali. Nah, terus Ibu bilang, tepuk 2 kali, kita tepuk 2 kali. Terus kalau Ibu bilang tepuk 3 kali, berarti kita tepuk 3 kali. Nanti ada aba-abanya dari Ibu tidak tepuk, itu berarti tidak boleh tepuk tangan, oke? Jadi semuanya harus konsentrasi ya. Kita mulai. Kita mulai, perhatikan. Perhatikan bagus-bagus. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tidak tepuk. Sandi. Berarti Sandi kurang konsentrasi. Ibu bilang kan kalau tidak tepuk, tidak usah ditepuk. Jadi karena Sandi salah, kita kasih hukumannya ya. Jadi Ibu mau menanyakan kepada Sandi, contoh sikap disiplin dalam belajar itu bagaimana Sandi? Kita tidak ribut pada saat guru menerangkan pelajaran. Bagus, tidak ribut ketika guru menjelaskan pelajaran. Bagus sekali ya Sandi. Apa masih ingin bermain atau kita lanjut ke kegiatan inti? Bermain, sekali lagi. Ya, sekali lagi ya. Oke, tepuk 1 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Nah, ini tidak serempak tadi. Berarti kita kasih hukuman lagi. Contoh sikap tidak disiplin dalam belajar. Melawan guru saat jam pelajaran. Melawan guru saat jam pembelajaran. Bagus. Udah ya, kita melakukan ice breakingnya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan intinya. Jadi pada kegiatan inti ini kita akan melakukan sosiodrama topik disiplin belajar. Seperti itu ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan sosiodrama? Ibu jelaskan terlebih dahulu. Sosiodrama yaitu kegiatan bermain peran. Jadi Ananda semua nanti ada perannya masing-masing. Jadi kegiatan bermain peran untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau topik seperti itu. Kemudian adapun teknik atau langkah-langkah dalam melakukan sosiodrama. Yang pertama itu kita tentukan peran masing-masing dari anggota kelompok. Jadi nanti Ananda semua mendapatkan perannya masing-masing. Kemudian setelah menentukan peran, misalnya ini sebagai siswa yang disiplin, ini sebagai siswa yang tidak disiplin. Setelah menentukan peran, barulah kita melakukan sosiodrama. Setelah melakukan sosiodrama, kita lanjut berdiskusi lagi seperti ini. Apa mengerti? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita melakukan sosiodrama? Tidak. Berarti sudah jelas? Nah, Ibu akan membagikan naskah dramanya. Jadi satu orang mendapatkan satu naskah drama. Nah, ini temanya disiplin ya kalian. Sama-sama. Kalian pelajari drama yang Ibu berikan ini.
Ada yang 2 orang? Apa ada suka dramanya? Satu nggak ada. Siapa yang ada? Ya, jangan pakai dulu. Kamu bisa. Nah, ini bisa. Kamu pakai. Yang dari. Oke. Nah, sekarang silakan dibacakan dramanya, dipahami dan dicermati. Nah, jadi di sini kan ada karakternya yang menjadi Zira, Randy. Yang menjadi Zira itu Zaki. Oh, Sandi. Oh, Sandi yang jadi Zira, Sandi. Oke, yang jadi Zira, Sandi, yang jadi Randy siapa? Zaki. Alfi. Yang jadi Randy, Alfi. Yang menjadi Niko siapa? Zaki. Yang menjadi Bu Amelnya? Salsa. Yang menjadi Kumis? Pak Security-nya Yusuf. Ya, Bu. Kemudian yang jadi Rinanya? Wenti. Yang menjadi Tari? Alia. Oke. Jadi kita akan melakukan sesuai dengan drama yang ada di tag ini ya. Jadi drama ini tentang disiplin. Apa semua sudah mengerti? Coba dipahami, dicermati dulu dramanya. Nanti ada bagiannya masing-masing. Jadi kalian memerankan peran masing-masing. Jadi Ananda semua sudah ada perannya masing-masing ya. Udah ngerti? Jelas? Oke, sekarang berdiri. Kita mulai melaksanakan sosiodrama. Oke, nanti ini kursinya. Nanti kan ada yang menjadi Kumis. Kumis itu kan masuk kelas. Nah, 2 orang duduk sini nanti. Ya. Nanti kan semuanya juga masuk kelas. Nah, seperti ini ya. Udah jelas? Berarti semuanya dari luar dulu ya. Mana Yusuf yang menjadi Pak Security tadi mana? Udah, kita mulai? Udah? Udah bisa ya? Oke. Ibu baca dramanya. Fokus nak. Udah siap? Dah. Oke, di suatu pagi hari sekitar pukul 7, datanglah 2 orang siswa yang sangat disiplin sekali dengan berpakaian rapi dan siap untuk belajar, yang bernama Rina dan Tari, dan mereka langsung duduk di kelas. Tari, apa kamu sudah membuat tugas untuk hari ini? Sudah, murid? Aku juga sudah. Tidak lama kemudian datanglah guru bahasa Indonesia yang akan memulai pelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini ambil kursinya tadi. Dan pembelajaran pun dimulai. Kemudian sekitar pukul 7.45 suasana sekolah sudah mulai sepi karena semua siswa sudah masuk kelas. Pintu gerbang sekolah pun hampir ditutup. Tiba-tiba datanglah 3 orang siswa yang datang terlambat. Pak Security, tunggu. Kamu jam berapa ini? Jam segini baru datang. Maaf Pak, saya kesiangan. Tolong buka pintunya Pak, please. Tiba-tiba datang teman sekelas Zira yaitu Diko dan Randy yang pada pagi itu juga datang telat. Kalian juga datang terlambat. Gak punya jam apa di rumah? Maaf Pak, izin kami masuk Pak. Sekali ini aja tolong. Ya udah.
Ya udah, masuk tapi awas jangan diulangi lagi. Nanti saya ditegur kepala sekolah. Siapa? Itu dia anak ibu. Udah masuk. Di tengah perjalanan masuk kelas, mereka bertiga sedikit melakukan pembicaraan. Tiba-tiba Diko merencanakan sesuatu agar tidak masuk kelas jam pertama. Santai aja Kak Ira, di guru-guru amat. Ya, kamu udah telat masih bisa bilang santai. Ya, nih, yuk cepat kita masuk kelas. Memang sekarang jam berapa? Jam 8, mana pelajaran bahasa Indonesia lagi? Wah, hampir telat 30 menit nih kita. Itu kamu tahu kok. Aku punya ide nih. Gimana kalau kita bolos pelajaran pertama? Ah, ya benar aja. Enggak mau aku. Aku juga nggak mau. Ya elah, emang kalian mau kena hukum sama Bu Miss, guru bahasa Indonesia kita? Emang kamu mau juga disorakin sama teman-teman gara-gara kita telat? Iya juga sih. Nggak mau lah aku. Iya, aku juga ikut. Ya, aku juga takut. Ya sudah, mending kalian ikut aku aja ke kantin. Sambil nunggu pelajaran selanjutnya, makan-makan aja dulu kita di kantin. Oke deh. Aku juga belum sarapan soalnya. Tapi kamu yang traktir ya. Ya deh. Kamu gimana Di, mau ikut nggak? Ya udah deh, aku ikut. Akhirnya mereka bertiga pun lebih memilih untuk pergi ke kantin ketimbang harus memasuki kelas. Sambil mengendap-endap, mereka pun berjalan menuju arah kantin. Dan ketika sudah hampir sampai di depan kantin, tiba-tiba kepergok guru BK yaitu Bu Amel. Kalian mau kemana kok pada watan? Ibu, Bu, kita mau ke toilet. Ya Bu. Teman ke toilet harus bawa tas ya, jangan bohong kalian. Saya tahu kalian mau bolos masuk kelas kan? Kenapa nggak masuk langsung? Kami telat, Bu. Udah tahu telat terus kalian mau pada bolos pergi ke kantin gitu. Kenapa kalian telat? Kami kan telat nggak disengaja Bu, cuman bangunnya aja kesiangan. Yang lain aja bisa bangun pagi, masa kalian nggak? Bisa sih Bu. Cuman semalam saya keasikan main game online jadi tidurnya larut malam. Benar Bu, saya juga sama. Saya juga, Bu. Kesiangan main HP sampai tengah malam. Jadi saya terlambat bangun, Bu. Besok jangan diulangi lagi ya, kalian juga yang rugi jika tidak ikut belajar. Pikirkan orang tua kalian di rumah, sekarang ibu antar kalian masuk kelas, kalian belajar apa sekarang? Bahasa Indonesia Bu. Ya Bu, nanti kami dihukum. Ya itu resikonya dan kalian harus bertanggung jawab. Makanya harus tahu waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu main game, waktu tidur, waktu dapat mengatur waktu dengan baik. Ya Bu, maaf. Akhirnya mereka pun diantar oleh guru BK Bu Amel untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini saya antar anak didik ibu, mereka telat. Mereka ingin belajar, Bu. Kalian bikin gara-gara aja. Ya udah, Bu, saya permisi dulu, ada urusan. Kalian bertiga jangan ulangi lagi ya. Ya, terima kasih Bu. Bu Amel pun pergi karena ada urusan penting. Apakah kami boleh masuk? Ya udah ibu izinin masuk, tapi kalian harus dihukum dulu. Ya Bu. Bersihkan sampah di sekeliling kelas kita terlebih dahulu. Setelah itu kalian boleh masuk. Sudah Bu, apa kami boleh masuk? Ya silakan masuk dan duduk bersama teman-temannya. Ibu mau tahu kenapa kalian terlambat? Kami kesiangan Bu karena main HP terlalu malam. Apa kalian tidak merasa rugi datang terlambat dan ketinggalan pelajaran? Ya Bu, kami merasa sangat rugi dan menyesal. Besok jangan diulangi lagi ya. Pikirkan orang tua kalian yang sudah bersusah payah bekerja agar kalian bisa sekolah. Iya, Bu. Kami salah. Kami minta maaf. Kami juga janji tidak akan mengulangi lagi. Ya sudah, ibu maaf. Ya, jadi kita sudah melakukan sosiodrama topik disiplin belajar.
Seperti itu ya. Jadi Ananda semua sudah sangat bagus dalam menampilkan sosiodramanya, sudah semangat dan sudah aktif semua. Bagus sekali ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Oke, sekarang Ibu mau menanyakan, bagaimana perasaan Ananda setelah melakukan sosiodrama? Perasaan saya senang, Bu. Senang. Kenapa senangnya Alia? Apa alasannya? Karena dengan melakukan sosiodrama ini saya bisa mengetahui bahwa sikap tidak disiplin itu bisa merugikan diri sendiri. Bagus sekali. Jadi Alia udah senang melakukan sosiodrama. Alia tahu kalau sikap disiplin itu bisa merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mengungkapkan perasaannya setelah kita melakukan kegiatan sosiodrama tadi? Ayo, siapa lagi? Ya Bu, Sandi, bagaimana? saya lebih meningkatkan kedisiplinan dalam belajar supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagus sekali. Jadi Sandi ingin lebih semangat lagi dalam meningkatkan kedisiplinannya dalam belajar supaya mendapatkan nilai atau hasil yang memuaskan. Seperti itu ya Sandi? Ya Bu. Apa masih ada yang ingin mengungkapkan perasaannya setelah kita melakukan sosiodrama ini? Udah. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ananda setelah kita melakukan sosiodrama topik disiplin belajar? Perasaannya bagaimana? Senang. Udah dijelaskan tadi, senang, kemudian ingin bersemangat. Kemudian bagaimana pikiran Ananda setelah apa yang Ananda pikirkan setelah kita melakukan sosiodrama topik disiplin belajar ini? Apa yang dipikirkan? Saya, Bu. Ya, Yusuf. Yang saya pikirkan setelah melakukan sosiodrama yaitu bahwa kita harus selalu mematuhi tata tertib sekolah agar kita bisa mengikutinya dengan tenteram, tertib dan disiplin. Bagus sekali ya Yusuf. Jadi yang Yusuf pikirkan setelah kita melakukan sosiodrama ini yaitu kita harus mematuhi tata tertib sekolah. Seperti itu ya Yusuf, Ya, Bu. agar kita lebih disiplin lagi ke depannya. Kemudian siapa lagi yang ingin mengungkapkan apa yang dipikirkan setelah kita melakukan sosiodrama tadi? Alia, apa lagi Alia? Kita bisa mengikuti segala peraturan dan mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. Jadi yang dipikirkan Alia, dia bisa mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati setelah melakukan sosiodrama tadi. Ayo, siapa lagi yang mau mengungkapkan perasaannya? Tidak ada Bu. Tidak ada lagi? Kalau Zaki gimana Zaki pikirannya setelah melakukan sosiodrama ini? Jangan takut salah nak, kemukakan ide atau pendapatnya sesuai dengan yang apa kamu pikirkan. Gimana pikirannya setelah melakukan sosiodrama tadi? Pikiran Gimana? saya setelah mendapatkan Sosiodrama. mendapatkan pengetahuan baru tentang kedisiplinan. Oh, jadi Zaki mendapatkan pengetahuan baru tentang kedisiplinan. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya, apa tindakan Anda semua setelah melakukan sosiodrama ini? Apa tindakannya ke depan dari sosiodrama yang telah ditampilkan tadi? Ya. Saya akan mematuhi tata tertib dan aturan sekolah untuk kedepannya. Oke, jadi akan mematuhi tata tertib untuk kedepannya. Bagus sekali. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mengungkapkan? Ya. Tindakan saya setelah melakukan sosiodrama itu yaitu menerapkan kedisiplinan dalam belajar. Oh, bagus sekali. Jadi akan menerapkan kedisiplinan dalam belajar. Jadi semua jawaban Ananda semua sudah sangat bagus ya. Jadi Ananda semua sudah mengerti tentang sosiodrama yang sudah kita lakukan tadi. Nah, jadi Ananda semua sudah mengungkapkan perasaannya, pikirannya, dan tindakannya dari sosiodrama yang sudah kita lakukan. Bagus sekali anak. Sekarang kita akan membahas topik kita. Sebelumnya kita kumpulkan dulu naskah dramanya. Nak. Kumpulkan terlebih dahulu. Oke. Udah dikumpulkan semua.
Udah. Sekarang kita akan membahas topik tentang disiplin belajar tadi. Jadi Ibu ingin mengetahui apa yang Ananda ketahui tentang disiplin belajar. Ayo, siapa yang mau mengungkapkan Saya, Bu. Ya, Sandi. Disiplin belajar itu kita tidak boleh ribut saat guru menerangkan pelajaran. Itu, Bu. Bagus. Jadi disiplin belajar, kata Sandi, kita nggak boleh ribut waktu guru menjelaskan pelajaran. Betul, bagus. Kemudian siapa lagi yang ingin mengemukakan ide atau gagasannya? Apa itu disiplin belajar? Bu, Ya, sebelumnya Zaki. Sandi bilang itu harus menaati apa tadi ini kedisiplinan saat belajar. Seharusnya kita itu menaati semua aturan yang ada di dalam lingkungan sekolah dan yang ada dalam lokal. Bagus. Jadi Zaki itu disiplin belajar itu kita mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah maupun di lokal. Bagus sekali ya. Zaki, Sandi udah bagus. Siapa lagi? Ya, Alia. Dengan membuat PR dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, jadi disiplin belajar itu kita membuat PR dan tugas yang diberikan oleh guru. Bagus, Alia. Selanjutnya, Ibu mau menanyakan, apa tujuan kita menerapkan disiplin belajar? Tujuan dari disiplin belajar itu apa? Ya, Tujuannya agar kita patuh dan bertanggung jawab. agar kita patuh dan bertanggung jawab. Bagus sekali. Siapa lagi yang tahu tujuannya? Ada lagi? Udah? Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Coba Ananda berikan contoh disiplin dan tidak disiplin dalam belajar. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Sandi. Contoh disiplin dalam belajar tidak ribut saat guru menerangkan pelajaran, dan contoh tidak disiplin dalam belajar adalah ribut pada saat guru menerangkan pelajaran. Bagus sekali. Jadi tuh udah dikasih contoh dengan Sandi. Kalau disiplin itu kita nggak boleh ribut. Kalau tidak disiplin itu kita ribut pada saat guru menjelaskan pelajaran. Itu namanya tidak disiplin kalau kita ribut ya. Nah, siapa lagi yang mau memberikan contoh disiplin dan tidak disiplin? Yusuf, gimana Yusuf? Contoh sikap disiplin dalam belajar. Contoh disiplin belajar itu kita harus mendengar guru saat penjelasan, dan tidak disiplin itu kita ribut di belakang atau bermain HP. Nah, jadi tidak disiplin itu kita ribut atau bermain HP. Bagus sekali Yusuf. Siapa lagi yang mau menyampaikan contoh sikap disiplin dan tidak disiplin dalam belajar? Dina, mau? Udah. Udah mengerti contohnya? Udah. Selanjutnya Ibu mau menanyakan lagi. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam disiplin belajar? Apa saja hal-halnya yang harus kita perhatikan? Alia, gimana Alia? Apa saja yang harus kita perhatikan dalam disiplin belajar? Hal-hal yang harus kita perhatikan, misalnya kita harus memperhatikan tempatnya, waktunya, seperti itu. Misalnya harus kita sediakan tempat yang bagus supaya kita dapat meningkatkan kedisiplinan kita dalam belajar. Membagi waktu. Membagi waktu itu bisa juga membuat jadwal belajar agar kita bisa meningkatkan disiplin dalam belajar. Apalagi itu salah satu contohnya ya, membagi waktu untuk meningkatkan disiplin dalam belajar. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar? Saya, Bu, Ya, mungkin faktor yang berasal dari diri sendiri. Misalnya minat atau bakat, mungkin motivasi juga. bagus. Jadi faktor yang berasal dari dalam diri kita, minat, bakat, motivasi, itu dapat mempengaruhi disiplin kita dalam belajar. Faktor apa lagi yang dapat mempengaruhi disiplin dalam belajar?
Ayo, siapa lagi yang bisa? Kata Alia tadi, faktor dari dalam diri kita, bakat, minat, yang lain. Faktor dari luar mempengaruhi tidak disiplin belajar? Mempengaruhi Mempengaruhi. Apa contohnya faktor yang dari luar? pergaulan. Pergaulan, teman, atau dari orang tua. Nah, bagus. Jadi faktor yang dari luar bisa dari pergaulan, teman, maupun orang tua. Itu juga dapat mempengaruhi disiplin belajar kita. Selanjutnya, masih ada? Sudah, Bu. Udah mengerti ya? Sudah. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kedisiplinan kita dalam belajar? Caranya gimana sih untuk meningkatkan disiplin dalam belajar? Bu, Sandi. dengan cara membuat tempat yang nyaman dan bersih supaya kita senang dalam belajar. Oke, jadi kita sediakan tempat yang bersih dan nyaman agar kita senang dalam belajar. Bagus. Siapa lagi? Alia. Mungkin kayak tadi yang dibilang membagi waktu Bu, kapan waktu bermain, kapan waktu mau belajar, terus kapan waktu di rumah sama bermain sama teman-teman juga. Membagi waktu seperti yang sudah disampaikan tadi ya Alia, membuat jadwal belajar. Jadi kita tahu mana waktunya bermain, mana waktunya belajar seperti itu. Siapa lagi yang mau mengemukakan ide atau pendapatnya? Cara untuk meningkatkan kedisiplinan dalam belajar. Yusuf gimana, Suf? Gimana cara Yusuf untuk agar disiplin? Kalau Alia tadi membagi waktu. Kalau Sandi tadi apa nak? Membuat tempat yang nyaman. Membuat tempat yang nyaman untuk belajar. Kalau Yusuf gimana, Suf? Biar Yusuf disiplin dalam belajar. Itu bagaimana? Membuat tugas. Membuat tugas dengan baik ya, biar untuk melatih kedisiplinannya Yusuf seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Jadi semua jawaban anak-anak semua sudah sangat bagus. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Oke, apa masih semangat? Masih. Sekarang perhatikan Ibu ya, kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Jadi caranya seperti ini. Perhatikan Ibu terlebih dahulu ya, tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Nah, kita lakukan 1, 2, 3. Tepuk. Tunggu. Ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat semua. Sekarang Ibu mau menampilkan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Perhatikan ya. Oke, perhatikan ke layar monitor di situ, ke layar PowerPoint kita. Perhatikan ya, Nak. Udah jelas? Jelaskan penampilannya? Jelaskan tampilannya? Jelas belum? Jelas. Oke. Jadi perhatikan PowerPoint yang sudah Ibu yang sudah Ibu tampilkan. Yang pertama itu sudah kita bahas di kelompok tadi ya, tentang pengertian dan tujuan dari disiplin belajar. Jadi sudah kita bahas tadi apa itu disiplin belajar, sudah Ananda jelaskan semuanya. Jadi Ibu memberi penguatan terhadap apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi disiplin belajar itu adalah tindakan yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam kegiatan mencari pengetahuan dan kecakapan baru. Kemudian tujuan dari disiplin belajar seperti yang sudah Ananda jelaskan juga tadi, menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat
untuk mencambuk demi masa depan. Itu pengertian dan tujuannya sudah kita bahas bersama-sama tadi di kelompok. Kemudian contoh sikap disiplin dan tidak disiplin dalam belajar juga sudah kita bahas sama-sama. Pertama itu masuk sekolah tepat waktu, contoh sikap disiplinnya. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga apa? Alpin coba dibaca. Tidak jurus saat guru menjelaskan materi pelajaran di kelas. Tidak gaduh saat guru menjelaskan materi pelajaran di kelas. Kemudian contoh sikap tidak disiplin dalam belajar di sekolah. Memiliki kebiasaan datang terlambat, melupakan tugas sekolah, dan menyontek jawaban teman. Itu contoh sikap tidak disiplin. Dan masih banyak lagi yang lainnya seperti yang sudah Anda jelaskan juga tadi ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam disiplin belajar. Yang pertama itu mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Jadi kita harus tahu maksud kita memasuki suatu sekolah itu untuk apa? Untuk apa kita masuk sekolah? Untuk belajar. Jadi kita harus tahu tujuan saya masuk sekolah untuk belajar, untuk memperoleh ilmu. Jadi saya harus disiplin. Seperti itu ya. Kemudian sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu seperti yang Ibu jelaskan. Kemudian belajar harus siap mental. Kemudian harus mengikuti segala peraturan. Jadi kalau kita sekolah tentu ada peraturan yang harus kita ikuti dan taati di sekolah seperti itu ya. Misalnya harus ikut upacara bendera tepat waktu, tidak boleh terlambat. Itu kan peraturan sekolah. Jadi harus Ananda semua ikuti. Apa sudah mengikuti peraturan sekolah selama ini? Sudah. Atau masih ada yang belum? Sudah. Kalau masih ada yang belum, untuk kedepannya diperbaiki agar lebih disiplin lagi. Seperti itu ya. Kemudian harus mengikuti segala peraturan sudah tadi. Kemudian memiliki sopan santun. Jadi sopan santun itu baik terhadap guru maupun teman. Seperti itu. Apa kita semua sudah sopan terhadap guru? Sudah. Jadi kalau bertanya kepada guru itu kita punya etikanya. Kalau bertemu guru di jalan kita sapa seperti itu ya nak. Jangan sok tidak kenal seperti itu. Padahal guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi milikilah sifat atau etika yang baik atau sopan santun yang baik terhadap guru. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya terhadap teman juga seperti itu. Kita harus saling membantu, saling tolong menolong. Seperti itu ya. Harus berbicara baik kepada teman seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi disiplin dalam belajar. Yang pertama itu faktor intrinsik, yaitu faktor yang terdiri dari faktor non sosial dan faktor sosial. Faktor non sosial maksudnya di sini keadaan tempat belajar tadi, bagaimana, apakah suasana atau tempat belajarnya bagus, rapi. Kemudian faktor sosialnya yaitu yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, faktor teman, keluarga maupun orang tua. Nah, itu mempengaruhi disiplin dalam belajar. Kemudian faktor intrinsik, yaitu faktor yang terdiri dari faktor psikologi dan faktor fisiologis. Faktor psikologi itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti yang dijelaskan Alia tadi. Bakat, minat, motivasi atau kemauan kita, nah itu dapat mempengaruhi disiplin belajar. Kemudian faktor fisiologis, yaitu berasal dari luar diri kita, misalnya bagaimana, apakah kita istirahat yang cukup, apakah kita sudah sarapan pagi atau belum sebelum ke sekolah, itu juga dapat mempengaruhi kedisiplinan kita dalam belajar seperti itu. Oke. Kemudian cara mengatasi ketidakdisiplinan dalam belajar. Yang pertama itu diri sendiri. Jadi diri sendiri itu kita harus menyenangi pembelajaran yang berlangsung. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih guru.
oh ketika guru ini kita disiplin, sedangkan guru lain kita tidak disiplin. Jadi senangi pelajarannya, senangi gurunya, senangi apa yang ingin disenangi, seperti itu, dari pelajaran, dari guru, dari tempat belajarnya, itu dari diri sendiri. Kemudian tempat belajarnya, tempat belajarnya itu kita harus siapkan yang nyaman, yang kalau tempat belajar kita nyaman, tentu kita semangat untuk belajar, seperti itu ya. Kemudian bahan pelajarannya, bahan pelajarannya juga harus kita pahami, seperti itu, agar kita dapat menerapkan kedisiplinan tersebut. Kemudian waktu belajarnya kita harus bisa membagi waktu, atau membuat jadwal juga bisa, membuat jadwal belajar, membagi waktu, kapan waktu kita belajar, kapan waktu kita bermain. Nah, jadi itu juga dapat untuk mengatasi ketidakdisiplinan kita dalam belajar. Jadi harus bisa atau pandai-pandai dalam mengatur waktu. Kemudian istirahat yang cukup, seperti misalnya tidak boleh bergadang. Kalau kita bergadang kan besok paginya telat kita ke sekolah, orang udah masuk. Kayak yang kita lakukan sosiodrama tadi kan, dia main HP terlalu malam, akhirnya tidur larut malam dan membuat dia telat ke sekolah. Jadi kita harus istirahat yang cukup. Seperti itu ya. Dari yang sudah Ibu jelaskan, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti udah jelas? Udah jelas ya? Baik, selanjutnya kalau sudah jelas, Ibu ingin siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, dari sosiodrama tadi, dari diskusi kita bersama-sama tadi, dari PowerPoint yang sudah Ibu jelaskan. Nah, silakan, siapa anak-anak semua yang bisa menyimpulkan? Alia. Saya bisa menyimpulkan bahwa disiplin itu merupakan tindakan yang memberikan kepatuhan, ketaatan terhadap segala peraturan yang ada, dengan tujuan agar kita bisa mengatur, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagus sekali. Jadi sudah sangat mengerti ya anak-anak semuanya. Jadi disiplin itu tindakan yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan, kata Alia. Bagus ya Alia. Jadi semuanya apa udah ngerti nih? Udah? Udah. Baik, kalau udah, ini Ibu sampaikan pesan moralnya atau quote-nya. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Jadi jika Ananda semua menerapkan disiplin pada hari ini, itu insya Allah Ananda semua akan meraih cita-cita dan pencapaian yang Ananda inginkan. Jika Ananda tidak disiplin, tentu banyak hal-hal yang tidak bisa Ananda dapatkan seperti itu. Jadi terapkanlah disiplin baik dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah, agar kita dapat meraih tujuan yang ingin kita capai, meraih cita-cita yang ingin kita capai, seperti itu. Bagaimana? Jelas? Udah jelas dari kegiatan kita pada hari ini? Jelas. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan diisi ya. Ini LKPD-nya diisi masing-masing. Kemudian di belakangnya juga ada lembar evaluasinya. Oke. Jadi yang di depan ini LKPD-nya silakan diisi tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, diisi nama dan kelasnya. Kemudian evaluasi proses dan evaluasi hasilnya juga silakan diisi. Nah, ini kan ada keterangannya, berikan tanda cek pada kolom jika setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju sesuai dengan kondisi diri Ananda saat ini ya. Oke, diisi masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit ya.
Kerjakan diisi. Bah, ada terputus ya? Terputus berapa? Kalau ada yang belum paham, ditanyakan ya. Ada yang tidak dimengerti. Sandi, kerjakan masing-masing. Sandi. Iya. Itu kalian lihat keterangannya di atas kan? Pernyataannya kan ada. Kalau setuju, centang setuju. Keterangannya juga diisi, Bu. Itu enggak, itu ibu yang isi. Kalian tinggal centang aja. Nama ya, nama, kelas itu diisi. Centang jika kalian itu kan ada keterangannya di atas.
baca itunya pernyataannya. Maksud dari jumlah tuh Oh itu enggak usah diisi, kalian centang aja, itu ibu yang isikan. Kalian isi aja yang di atas itu, ada pernyataannya, setuju, kurang setuju. Sesuai dengan keadaan diri Anda semua. Apa sudah semua mengerjakan LKPD dan evaluasinya? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan dikumpul masing-masing ya anak-anak. Sudah. Baiklah. Jadi sebelumnya Ibu mengucap terima kasih kepada Anda semua karena kita telah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan semangat dan antusias. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Yusuf yang memimpin doanya. Sekarang siapa lagi? Sandi. Nah, sekarang Sandi lagi yang memimpin doanya. Ayo Sandi, pimpin doanya nak. Setelah belajar, sebaiknya kita baca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.